Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama terhormat untuk Ibu Dr. Nardina dan Ibu Nurisma selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasi materi tentang model perilaku dalam pembelajaran. Baik, sebelum saya presentasi dimulai, ada baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Aditya Gervansyah, kedua, Kristi Winata Siahan, ketiga, Diamila Agustin, keempat, Ketin Patricia, lima, Khairani, dan enam, Siti Wahyuni. Baik, untuk slide yang pertama, yang dibacakan oleh Siti Wahyuni. Kepada Yuni, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya izin membacakan materi mengenai pengertian model perilaku pembelajaran. Model pembelajaran perilaku adalah kerangka konseptual atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik, yang didasari pada tanggapan atau reaksi peserta didik terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut Duncan, 1986, halaman 32, behavior model of interaction are system for arranging the relationship among three variables, prompts, behavior, and consequence. Model interaksi atau model interaksi perilaku merupakan sistem yang mengatur hubungan antara tiga variabel, yaitu petunjuk perilaku dan konsekuensi. Menurut Joyce dan Weil, 2009, halaman 400, model modifikasi perilaku merupakan desain pembelajaran yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari stimulus yang diberikan. Adapun ciri-ciri model pembelajaran perilaku. Ciri-ciri model pembelajaran perilaku diantaranya mementingkan faktor lingkungan, 2, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif, 3, sifatnya mekanistik, dan 4, mementingkan masa lalu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Wahyuni. Slide selanjutnya yang dibacakan oleh saya sendiri. Yang ketiga ada prinsip model pembelajaran perilaku. Menurut Joyce dan Weil, prinsip pembelajaran perilaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, perilaku sebagai fenomena yang bisa diamati dan diidentifikasi. Yang kedua, kebutuhan terhadap tingkah laku yang kurang adaptif. Ketiga, tujuan tingkah laku adalah hal yang khusus, terpisah, dan bergantung pada individu. Keempat, teori tingkah laku fokus pada hal-hal yang ada di sini dan yang terjadi pada saat ini. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kristi. Kepada Kristi, persilakan. Terima kasih moderator. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun, sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Yang kedua, kekurangan. Pertama, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan bosan. Yang kedua, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa ada cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan tertekan.
tidak menyukai guru, dan bahkan malas belajar. Kembali ke moderator. Terima kasih pada Kristi. Selanjutnya, macam-macam model perilaku pembelajaran akan dibaca oleh Diamila. Pada dia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan macam-macam model pembelajaran perilaku. Yang pertama, model instruksi langsung. Yang pertama itu, instruksi langsung telah digunakan oleh beberapa peneliti untuk merujuk pada suatu model pengajaran yang terdiri dari penjelasan guru mengenai konsep atau keterampilan baru terhadap siswa. Lalu model yang kedua itu model belajar dari simulasi. Menurut Sri Anita, metode simulasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran kelompok. Proses pembelajaran yang menggunakan metode simulasi cenderung objeknya bukan benda atau kegiatan yang sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar yang bersifat pura-pura. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Khairani. Pada Khairani, silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan rumpun model pembelajaran perilaku. Yang pertama ada rumpun model pemrosesan informasi. Model mengajar yang termasuk ke dalam rumpun ini merupakan model mengajar yang mengajarkan bagaimana cara individu memberi respon terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya dengan cara mengorganisasikan data, memformulasikan masalah, membangun konsep dan rencana pemecahan masalah. Yang kedua ada rumpun model pribadi. Rumpun model mengajar personal terdiri atas model mengajar yang berorientasi pada perkembangan diri dan individu. Model ini lebih menekankan pada proses yang membantu individu dalam membentuk dan mengorganisasikan realita yang unik. Yang ketiga ada rumpun model interaksi sosial. Rumpun model interaksi sosial ini lebih mengutamakan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. Yang keempat ada rumpun model perilaku. Rumpun model perilaku ini dibangun atas dasar teori yang umum, yaitu kerangka teori perilaku. Salah satu cirinya ialah kecenderungan memecahkan tugas belajar pada sejumlah perilaku yang kecil dan berurutan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Khairani. Slide yang terakhir tentang penerapan akan dibacakan oleh Kathleen Patricia. Pada Kathleen, silakan. Baiklah, 7 penerapan model perilaku pembelajaran. Yang pertama, aplikasi teori behavior dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Yang kedua, pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan pada teori behavior memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Yang ketiga, pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau siswa. Yang keempat, ialah siswa yang diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Dan yang terakhir, artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru, itulah yang harus dipahami oleh murid. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Kathleen. Baik, itu presentasi dari kami. Semoga dengan sedikit penjelasan dari kami dapat membawa wawasan bagi kita dan bermanfaat bagi kita bertanya. Dan kurang saya mohon maaf, kelompok kami memang belum sempurna dalam presentasi, tapi mungkin dengan sedikit materi bermanfaat bagi kita semua. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.